warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran ini, anak mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Nah, setelah belajar ini nanti, anak-anak mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak juga mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Anak-anak juga mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Anak-anak mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Dan anak-anak mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat dari manakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah pakaian adat dari Provinsi Bali. Apakah nama rumah adat Bali? Nama rumah adat Bali adalah Gapura Candi Bentar. Apakah nama makanan khas Bali? Ada ayam betutu, bendu, serembotan, dan lain-lain. Nanti anak-anak dapat mencari berbagai macam makanan khas Bali itu di buku tema atau di bahan ajar lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Kalau berbicara tentang budaya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaannya. Budayanya bermacam-macam ya, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi budaya Indonesia itu banyak atau beragam. Anak-anak berasal dari suku apa? Apakah ada yang berasal dari suku Bali, suku Jawa, suku Minang, atau ada dari suku lainnya? Nah, nanti tanyakan kepada orang tua kalian tentang suku-suku yang ada di lingkungan sekitar kalian. Atau dapat juga bertanya bagaimana suku orang tua kalian. Dari mana? Berasal dari suku apa orang tuanya? Oke, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk kita syukuri. Di mana kita dapat temui keragaman budaya, keragaman suku dan budaya? Ya, benar. Kita dapat menemuinya di pawai budaya. Biasanya di pawai budaya dipertunjukkan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah sebuah teks. Anak-anak dapat simak di bukunya nanti atau baca kembali. Ibu akan membacakannya secara merinci di sini. Kita lihat, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Ini ya, dilihat. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya.
Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal, ini ya alatnya. Terbuat dari logam. Bunyinya nyaring ketika kedua keping itu dipadukan, seperti suara logam yang dibunyikan ya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, yang dari teks yang Ibu bacakan tentang pawai budaya tadi, ada berapa paragraf dari wacana tersebut, dari teks tersebut? Kita lihat ya. Ada 5 paragraf. Ini adalah paragraf 1. Paragraf 1. Ini adalah paragraf 2. Sebuah paragraf itu biasanya ditandai dengan tulisan atau kalimat yang menjorok ke dalam. Ini dinamakan satu paragraf. Satu paragraf ini terdiri atas beberapa kalimat. Nanti anak-anak dapat melihat di buku tema, itu bisa dihitung sendiri paragrafnya ada berapa. Ini paragraf 3, ini paragraf 4 dan paragraf 5. Nah, apa itu paragraf? Nah, paragraf itu biasa disebut juga alinea. Dia adalah bagian wacana atau teks yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Ini contohnya seperti yang ditunjukkan Ibu tadi. Ini ya, dia ditandai dengan kalimat yang menjorok ke dalam. Biasanya satu paragraf ditandai ini kalimatnya menjorok ke dalam, ini satu paragraf. Ini kalau ada kalimat yang menjorok ke dalam lagi, berarti dia sudah termasuk paragraf berikutnya atau paragraf lain. Ini 2 paragraf. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Tadi kan kita sudah membaca 5 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gimana kita dapat menemukan gagasan pokok? Nah, gagasan pokok biasanya berada di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, atau di seluruh paragrafnya. Di dalam satu paragraf itu terdapat satu gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Nah, anak-anak dapat membacanya dengan cermat. Jadi dibaca dengan teliti dari awal kalimat sampai akhir kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, itu hingga kalian dapat menentukan gagasan pokok atau inti dari paragraf itu. Itu yang dinamakan gagasan pokok. Nah, ini contohnya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini harus dibaca itu dengan cermat ya. Nah, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Nah, apa kira-kira dari beberapa kalimat ini?
Kira-kira apa yang dibicarakan? Ya, benar sekali ini ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini yang disebut sebagai gagasan pokoknya. Kenapa ini gagasan pokok? Karena inti dari paragraf ini itu dia menjelaskan tentang pawai budaya itu menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalau kalimat selanjutnya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini merupakan penjelasan dari kalimat pertama tadi. Kalimat yang di bawah ini yang tidak digaris itu dia menjelaskan ini kalimat pertama. Nah, kalimat pertama ini merupakan gagasan pokok. Nah, di sini dapat dinyatakan bahwa gagasan pokok itu terdapat di awal paragraf. Selanjutnya, bentuk gagasan pokok. Tentukan gagasan pokok dan pendukung paragraf 2 sampai 5 dalam bentuk peta pikiran. Nanti anak-anak baca kembali di buku tema atau buka kembali videonya yang sudah Ibu bacakan. Silakan isi gagasan pokok untuk paragraf 2 sampai paragraf 5 itu di dalam sebuah peta pikiran seperti yang terlihat di sini pada slide ini ya. Oke, kita lanjutkan. Wah, budaya Indonesia sangat beragam kan? Apa yang membuat setiap budaya berbeda?